kalian melakukan perbuatan yang kalian anggap remeh, sepele, lebih sepele dari sehelai rambut, padahal amalan itu yang kalian anggap remeh itu bagi kami para sahabat di zaman Rasulullah SAW itu adalah perkara besar yang membinasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah salat subuh Musholla Al-Hikmah Talkandang Situ Bondo rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ke Ar-Rabi', hadis yang keempat yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau pilihkan sekarang hadisus sahabah dari Anas radhiyallahu anhu qala. Jadi Anas bin Malik ini berkata, kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Jadi kalau orang yang masih hidup bersama Nabi, bertemu Nabi, beriman di zaman Nabi masih hidup dan bertemu Nabi, ini sahabat, termasuk Anas bin Malik. Orang-orang yang tidak sempat ketemu Nabi, meskipun hidup semasa Nabi, beriman semasa Nabi, dia tidak bisa disebut sahabat. Orang-orang yang beriman setelah Nabi SAW wafat, ini disebut generasi tabi'in. Jadi tabi'in ini muridnya para sahabat. Nah, ini satu adegan di mana Anas bin Malik berkata kepada murid-muridnya, innakum la ta'lamuna a'malan. Sesungguhnya engkau sungguh melakukan sebuah amalan atau mengerjakan suatu amalan, ya adaku, yang amalan itu lebih sepele, fi a'yunikum, di mata kalian, minas sya'ar, daripada sehelai rambut. Sehelai rambut itu maksudnya rambut yang sudah rontok, Pak. Berarti sehelai rambut itu kan, ya buat apa sehelai rambut, kan nggak berguna lah itu. Kalau banyak ya dibuat sanggul lah, dibuat apa, masih ada manfaatnya. Kalau sehelai rambut, ya buat apa? Kunna na'udduha, padahal kata Anas bin Malik, kami menganggap perbuatan tadi itu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, termasuk perbuatan yang membinasakan. Ini ya Pak, kita pahami kalimatnya. Kalian akan melakukan suatu amalan yang kalian pandang lebih sepele dari sehelai rambut, padahal yang kalian anggap lebih sepele dari sehelai rambut tadi itu bagi kami para sahabat di zaman Nabi SAW ada, ini adalah suatu perkara besar, perkara yang bisa membinasakan. Ini rawahul Bukhari. Waqala, dinyatakan juga al-mubiqat itu binasa itu sama dengan al-muhlikat, itu adalah kehancuran. Jadi kita punya gambaran. Berarti begini, keimanan para sahabat itu sangat-sangat jauh dengan keimanan para tabi'in. Karena para sahabat ini mengambil ilmu, mengambil keberkahan, ajaran langsung dari sumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menumbuhkan atau menimbulkan kualitas iman yang sangat-sangat besar.
Tabi'in, orang yang tidak sempat bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikala keimanannya, seberapapun imannya besar, seberapapun dia itu alim, tapi derajatnya jauh di bawah keimanan para sahabat. Demikian juga seterusnya terhadap tabi'ut tabi'in, para generasi setelah tabi'in. Dan generasi berikutnya sampai ke kita. Kita bisa bayangkan, kita dengan para sahabat itu, Masya Allah, tidak ada seujung kuku keimanan kita itu. Ya, nggak ada seujung kuku. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu ternyata bertingkat-tingkat. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin dia memandang perbuatan dosa itu semakin menakutkan. Tadi itu Anas bin Malik menyatakan, kalian melakukan perbuatan yang kalian anggap remeh, sepele, lebih sepele dari sehelai rambut, padahal amalan itu yang kalian anggap remeh itu bagi kami para sahabat di zaman Rasulullah SAW itu adalah perkara besar yang membinasakan. Ini Pak, ya, jadi kita jadi punya gambaran nih. Nah, nanti apakah perkara-perkara yang dimaksud itu apa, nanti kita akan ungkap, ya, kita ungkap. Bagi seseorang yang imannya tebal, bagi seseorang yang imannya itu dalam, kuat, maka perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang menakutkan. Semakin imannya tipis, seseorang melihat perbuatan dosa itu semakin biasa. Sehingga kenapa sekarang ini kita familiar dengan anak istri kita yang tidak nutup aurat, misalnya, naudzubillah, mudah-mudahan di sini semua nutup aurat ya. Kita familiar, kita melihat, misalkan kalau kita ke Bali Pak, di sana itu di Pantai Kute, di Pantai Sanur, di mana-mana itu sudah orang bikini semua, turis-turis itu. Nah, di sana biasa aja orang itu. Tapi coba kita ajak santri dari sini yang tidak pernah ke Bali misalkan, atau murid-murid sekolah kita yang tidak pernah ke Bali, diajak ke sana pasti langsung histeris Pak, histeris, malu, izin atau gimana gitu. Itu ada seorang teman yang ketika disebut nama babi itu, nama babi, dia tuh udah mual-mual. Jangan sebut itu, saya mual betul. Bayangkan babinya itu. Loh, ini baru disebut aja sudah mual gitu. Gimana kalau ketemu sama babi? Saya muntah, bener muntah. Itu. Karena dia sedemikian menjaga dari yang namanya yang haram itu. Coba kalau yang sudah biasa, di kampung saya ada peternakan dulu Pak. Ada Cina yang memelihara babi itu, kandang babi di pinggir curah itu, kandang babi banyak babinya. Ya anak-anak saya waktu kecil mungkin dulu sekolah itu main-main ke kandang babi itu, lihat, itu LD, anaknya kecil-kecil banyak itu, mimi itu, kalau dilempari pecahan genteng itu dimakan. Itu artinya sudah familiar, biasa. Nah, sebenarnya sudah berkembang lama, sudah nggak berurusan dengan perbabian gitu, terus semakin mahfum, semakin faham bahwa babi itu bagaimana. Suatu saat ketika, kisah nyata ini, ketika saya jalan-jalan di Pasar Tanjung waktu masih kuliah, nggak sengaja Pak jalan seret gitu, tiba-tiba ketemu penjual daging, tapi di situ digantung-gantung itu kelihatan hidungnya, kelihatan kakinya itu 5 meter dari arah itu. Langsung saya terhenti Pak, terhenti betul, terhenti, pokoknya emo, yang mual, yang apa, yang takut nanti kesenggol apanya gitu akhirnya. Tapi bagi yang sudah biasa ya biasa, yang sudah biasa ya biasa, jadi sudah tidak asing lagi. Kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dalam memahami hadis ini,
atau dia mengkomparasikan, Imam An-Nawawi mengkomparasikan keterangan Anas bin Malik ini dengan pernyataan Abdullah bin Mas'ud atau yang kita kenal dengan Ibnu Mas'ud. Innamal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seorang yang mukmin, seorang yang beriman, dia di dalam melihat dosa-dosanya itu seperti halnya dia duduk di bawah gunung yang tinggi, yang curam, ya khafu ayyaqa'a alaih, dengan rasa ketakutan jangan-jangan gunung itu akan rubuh atau meletus atau menimpa dirinya, jangan-jangan seperti itu. Itu orang yang beriman ketika melihat dosa-dosanya itu dia sangat-sangat serius, Pak, tanggapannya. Ini saya nggak pernah di bawah gunung ya, Pak, tapi saya pernah ke Uluwatu, Pak. Uluwatu itu Denpasar Selatan, Nusa Dua Selatan itu, di sana itu pantai, tetapi bukan pasir. Pantai tapi bukit, di atas bukit. Nah, yang mengerikan apa? Pak Haji mungkin pernah ke Uluwatu. Itu tebing itu curam 90 derajat, Pak, dan dalam sekali. Di situ ada pagar pembatas, orang tidak boleh sampai ke bibir apa itu bukit tadi itu, bibir pantai, karena itu sangat curam. Curam, di bawah itu karang-karang. 90 derajat, Pak. Jadi dan sangat tinggi itu. Itu kalau jatuh wassalam. Nah, saya bayangkan dengan hadis ini, itu duduk di bawah hal yang sangat curam, batu-batu seperti itu. Kita bayangkan kalau sampai itu runtuh, ya wassalam. Seperti itulah gambaran seorang mukmin, kata Ibnu Mas'ud. Di dalam melihat dosa-dosa dia, seorang mukmin itu sedemikian ketakutan karena anggapannya itu sudah seolah-olah sedang duduk di bawah gunung. Ya kalau kejauhan kita ngomongin gunung, Pak, ya mungkin kita duduk di bawah pohon, yang pohon itu sangat besar dan sangat rindang, padahal pohon itu pangkalnya sudah kerowak-kerowak, sudah usang. Biasanya pohon saman di sini apa namanya ya, Pak ya? Yang buahnya orang kampung saya mengatakan klengkeng. Itu kayak pete tapi keras, itu hitam. Itu sering-sering pangkalnya kerowok, Pak. Itu besar sekali. Nah, kalau duduk di situ bisa-bisa keruntuhan. Atau yang gampang-gampang lah, duduk di bawah pohon kelapa yang buahnya ini sudah tua-tua, sudah kering-kering. Oh, ada angin sedikit sudah kejatuhan itu, Pak. Nah, seperti itu gambaran seorang mukmin di dalam menyikapi dosa-dosanya. Kemudian wa innal fajiro, seorang yang fajir itu ahli maksiat, ahli lebur dengan dosa-dosa. Ya radzunubahu kadzubabin. Seorang yang fajir, kebalikannya seorang yang beriman tadi itu, dia di dalam melihat dosa-dosanya itu seperti zubab, lalat saja, Pak. Seperti lalat saja. Marra ala anfih, yang terbang-terbang, yang hinggap di hidung, di depan wajah dia. Jadi dia anggapnya remeh sepele. Habis minum minuman keras, cuma 1 gelas. Dia seperti itu. Habis naudzubillah berzina, kan nanti ada tobatnya. Seperti itu. Melihat dosa-dosa itu enteng saja, kayak lalat di depan itu, digusah biarin sudah, nggak ngefek. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan merasa punya beban kalau melakukan dosa-dosa. Dan ini kita bisa deteksi, Pak. Ketika kita melakukan dosa, atau kita meninggalkan yang diperintah oleh Allah, atau kita melakukan yang dilarang oleh Allah, itu definisi dosa itu adalah apa? Dosa itu adalah melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan.
melakukan yang diharamkan dan meninggalkan yang diwajibkan. Itu namanya dosa. Nah, seberapa iman kita, seberapa api iman kita itu masih atau enggak, kita itu ketika kita berbuat dosa, bagaimana perasaan hati kita? Kalau perasaan hati kita biasa-biasa saja, Pak, na'udzubillah, cepat-cepat banyak istighfar, Pak, berarti iman kita ini, Masya Allah, Subhanallah, iman kita dangkal sekali. Dalam pepatah bahasa Arab itu ada kasratu misas, banyaknya bersentuhan dengan sesuatu, tuballidul ihsas, akan menyebabkan kurang peka terhadap sesuatu itu. Yaitu tadi itu, kalau orang-orang yang di pinggiran pantai Legian Kute, ya sudah biasa melihat aurat terbuka seperti itu, sudah biasa, karena itu tadi keseringan berinteraksi, sudah biasa. Jadi tidak peka lagi, tidak menganggap dosa lagi. Loh, saya kan nggak punya perasaan gimana-gimana, nggak ngefek, saya nggak bernafsu apa-apa. Padahal tetap saja yang namanya memandang sesuatu yang haram itu diharamkan. Itu urusannya bukan apakah kalau melihat orang telanjang kemudian jadi horny atau jadi apa itu, atau jadi bernafsu atau bersahwat atau tidak, bukan itu. Perintahnya adalah menundukkan pandangan. Tidak ada urusan apakah kalau melihat itu menjadi bagaimana, urusannya adalah ketika diperintahkan oleh Allah tundukkan pandangan. Jadi hujah atau alasan, saya ngelihat juga nggak apa-apa, nggak pikiran gimana, bukan itu. Jadi keseringan orang berinteraksi dengan sesuatu, maka dia akan tidak peka lagi terhadap sesuatu itu. Contoh yang punya kelinci misalkan di rumah, kelinci, Pak, kelinci itu kan segitulah, bibisnya ya gitu, pesing. Bagi yang punya rumah itu sudah biasa, bahkan ya biasa lah karena sudah tiap hari. Tapi coba kalau ada tamu, orang yang nggak pernah ke situ masuk, pasti wah apa pesing gitu. Di kampung saya itu bertetanggaan dengan Kecamatan Muncar. Muncar itu pusat produksi pakan ternak penghasil ikan laut, Pak, besar itu. Saya ada di sekitar 15 km selatan arah ke arah barat daya. Itu kalau pas produksi pakan ternak itu dan anginnya kemudian dibawa angin ke arah Tegal Delimo, itu bau, Pak, bau. Nah, apalagi kalau kita memang jalan-jalan ke Muncar, masuk ke perkampungan nelayan itu, itu bau banget, gitu. Sangat mengganggu penciuman kita. Tapi bagi orang sana biasa, sudah tiap hari, sudah nggak terganggu lagi, gitu. Nggak terganggu lagi. Seperti itulah dosa-dosa. Kita biasakan, kita ini dosa kecil, ini terbiasa, akhirnya tidak peka lagi bahwa itu memang dosa yang harus dihindari. Itu kebiasaan-kebiasaan dan tingkatan-tingkatan orang beriman itu deteksinya dari kepekaan terhadap dosa-dosa itu. Nah, kita kemudian harus kita uraikan juga yang dimaksud Anas bin Malik itu apa sih? Sesuatu yang sepele itu apa saja? Sesuatu yang kalian kepada para tabiin mengatakan itu sesuatu bagi kalian pandang sebagai sesuatu yang lebih sepele dari rambut, padahal bagi kami para sahabat di zaman Rasulullah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang menghancurkan. Nah, ini nanti uraiannya karena cukup memakan waktu, ya kita sampai di sini dulu. Yang penting kita sudah tahu, seperti itulah tingkatan-tingkatan orang beriman dan bagaimana kita bisa menjaga kualitas atau meningkatkan iman kita itu, penyikapannya terhadap dosa-dosa. Karena ketika seseorang sudah terkikis keimanannya,
maka terhadap dosa-dosa pun seseorang itu sudah akan semakin kebal. Kebohongan itu kalau diulang, maka orang akan menjadi mahfum, terbiasa. Itu. Dikatakan bahwa lombok itu manis. Itu jelas sesuatu yang sangat tidak benar. Tetapi apabila televisi terus menyiarkan, terus orang membicarakan lombok itu manis, maka orang lama-lama jadi percaya bahwa lombok itu manis, meskipun sesungguhnya tetap pedas. Seperti itulah gambaran dosa-dosa kita. Maka sekecil apapun dosa-dosa itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang serius untuk kita hindari. Demikian ya Bapak sekalian. Nanti perkara apa saja yang memasyarakat sejak zaman tabi'in sampai hari ini, bahkan hari ini tambah parah, yang sesungguhnya itu adalah yang bagi kita itu bukan sesuatu apa-apa, lebih ringan, lebih remeh dari sehelai rambut. Enggak apa-apa bagi kita, bagi manusia zaman sekarang. Tapi sesungguhnya itu di zaman Rasulullah SAW bagi para sahabat adalah sesuatu yang serius, sesuatu yang benar-benar bisa membinasakan, menghancurkan. Demikian, mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus menjaga diri di dalam keimanan, dan perilaku-perilaku orang beriman terjaga dikarenakan kita punya kesadaran bahwa Allah senantiasa memantau keberadaan kita dari yang paling lembut di dalam diri kita, yakni hati kita, sampai perbuatan-perbuatan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.